Daily Social Podcast. Halo dari Kemang Selatan 1D dari Social HQ, bertemu lagi di Ngobrolin Sarapnya dari Social Podcast. Teman-teman yang nonton, yang ngedengerin, kita ketemu lagi di Ngobrolin Sarapnya dari Social Podcast. Seperti biasa, hari ini saya bakal ngebawain episode terbaru dari Ngobrolin Sarapnya dari Social Podcast. Dan kebetulan per hari ini saya kedatangan tamu istimewa karena beliau juga udah pernah ngisi podcastnya di Ngobrolin Sarap ya mas ya waktu itu. Istimewa ya? Istimewa. Oke. Karena 2 kali, jarang-jarang. Jadi lapar. Gimana? Terus? Beliau pernah ngisi podcast di edisi waktu itu mau launching buku e-booknya beliau, yang dimana isi-isi atau dari isi buku tersebut adalah hasil-hasil tulisan beliau di Daily Social juga ya mas ya waktu itu ya gitu. Sekian tahun yang lalu gitu. Nah kita udah kedatangan Mas Aryo Tamat. Beliau adalah co-founder dan CEO ya mas ya. Iya. Co-founder dan CEO-nya dari karyakarsa.com. Ya, betul. Gitu. Apa kabar Mas Aryo? Baik. Udah lama banget kita gak ketemu ya mas ya. Udah berapa tahun? 17. Itu umur saya. Oke. Nah, Mas Aryo ini sebelum di karyakarsa.com itu pernah juga punya startup yang lainnya Mas ya? Iya. Wus.in ya kalau nggak salah ya? Jadi malah ngerjain 2 sekaligus. Oke. Audio.fm dan wus.in. Oke. Di saat yang sama. I don't recommend it. Ya, jadi saat beliau merunning wus.in itu beliau juga merunning audio FM ya Mas ya? Audio FM. Audio FM. Jadi kalau teman-teman yang baca bukunya Mas Aryo, e-booknya, bahkan waktu itu dibagiin gratis ya Mas ya? Free ya di websitenya Daily Social. Baca pasti tahu bagaimana perjalanan Mas Aryo ini, bagaimana juga isi-isi tulisan dari Mas Aryo. Nah Mas, kali ini mungkin karena Mas Aryo datang dengan startup yang berbeda, ya. Gitu. Dan berapa bulan karyakarsa.com ini? Perusahaannya sendiri baru berdiri Oktober 2019. Oke. Berarti 6 bulan lah ya Mas ya? Ya, sekarang bulan ke-6. Bulan ke-6. Nah, kalau saya lihat Karya Karsa dengan wus.in yang sebelumnya Mas Aryo running itu berbeda kan ya Mas ya? Boleh dibilang berbeda banget gitu. Ya. Gimana sih Mas cara mencari atau ya menemukan ideation untuk kita katakan untuk membangun startup yang pada nyatanya Mas Aryo punya ide yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Kalau masalah mencari ide sebenarnya selalu ada aja ide di sekitar kita. Cuma karena ada ide yang bisa jadi bisnis, ada ide yang gitu-gitu doang, ada ide yang ngawang-ngawang kejauhan. Jadi biasanya gue cari yang praktis aja, yang kira-kira untuk gue atau orang-orang di lingkungan gue adalah idenya mulai dari masalah dulu. Jadi bukan gue mau bikin A itu enggak, tapi mulai dari problemnya. Ini ada problem apa yang kira-kira bisa gue solve. Nah untuk Karya Karsa memang ide awalnya adalah di problemnya adalah musisi itu mungkin di industrinya terlihat jadi pemain band musisi itu kayaknya yang jadi kaya terkenal segala macam. Padahal belum tentu. Bisa aja dia nggak bisa hidup dari ngeband doang. Terus tahu-tahu buka toko siomay atau buka brownie selebriti. Iya. Jadi kan itu udah mulai umum. Atau dia punya bisnis apa atau bisnis apa gitu. Itu udah ada sangat umum. Karena nyatanya belum bisa hidup dari karya gitu. Dan waktu itu bikin audio dulu adalah mencoba bikin sesuatu untuk membuat revenue stream baru untuk musisi sebenarnya. Ya. Nah audionya nggak jalan, itu fail lah. Dan sambil menjalankan Wuzin itu tetap gue sambil eksplorasi ini apa lagi yang bisa gue kerjain supaya musisi bisa punya penghasilan tambahan. Karena dan sebenarnya idenya nggak misinya nggak muluk-muluk, problemnya nggak muluk-muluk karena bukan soal aduh gue pengen bantuin musisi se-Indonesia gitu, pengen jadi orang mulia, enggak gitu. Lebih ke daripada gue yang berbisnis sendiri, let's say gue bikin label dan gue hire musisi sign artis segala macem, mendingan gue mikirin gimana caranya gue bisa bantu semua musisi Indonesia dengan sesuatu
yang mudah-mudahan kalau banyak yang pakai kan jadinya gue juga dapat keuntungan gitu, yang banyak juga gitu. Jadi harus bikin sesuatu yang berdampak luas supaya bisnisnya pun bisa memiliki keuntungan untuk yang membuat gitu. Kalau bisnisnya berjalan lancar kan berarti gue bisa dapat gaji gede misalnya. Terus gue bisa hire orang biar bisa gaji orang juga, nyedain lapangan pekerjaan segala macam. Sebenarnya alur berpikirnya sesederhana itu. Jadi sebenarnya ada egoisme juga sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu ngawang juga. Nah ya jadi mulai dari problem. Kalau mulai dari solusi, gue pengen bikin A untuk A gitu. Jadinya mikirnya solusi terus gitu, padahal belum tentu problemnya ada untuk solusi tersebut gitu. Misalnya gue pengen punya alat untuk sekali pencet tombol warna tembok ini bisa ganti gitu. Ya itu kan ngawang gitu. Mungkin teknologinya ada atau enggak, tapi itu objektifnya solusinya seperti itu. Bisa jadi orang mau, tapi yang paling mungkin mau mungkin yang punya foto studio atau video studio. Udah gitu, seberapa besar sih pasarnya dan seterusnya gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu boleh dikatakan bahwasannya karyakarsa.com ini adalah sebagai apa ya, perpanjangannya dari audio FM yang pernah Mas Aryo lakukan mungkin ya? Mungkin nggak bisa dibilang perpanjangan tangan, tapi bisa dibilang apa yang gue pelajarin dari kegagalan audio itu menjadi ada beberapa pembelajaran yang gue jadikan patokan untuk supaya Karya Karsa bisa tumbuh lebih cepat dengan terukur dengan baik. Itu menurut gue penting. Nah, kita tadi udah tentang ideation. Sekarang saya mau nanyain tentang bagaimana sih Mas proses ya dari ideation, kan di sana juga ada proses validation, ada proses validate ideation gitu kan. Gimana sih yang pernah Mas Aryo lakukan dari 3 ini, audio, terus wus.in, terus ada karyakarsa.com sekarang? Bagaimana sih proses validasi ide yang paling tepat menurut Mas? Validasi itu menurut gue adalah fans lean startup. Karena begitu gue bikin audio dan kayaknya terus ini kok nggak ada yang make, terus baru gue belajar namanya lean startup. Terus baru itu kayak gue di brainwash dalam waktu lu ikut workshop 3 hari, gue juga di brainwash, ini yang lu lakukan sama ini salah, dan jangan pernah berasumsi bahwa lu tahu segalanya soal bidang lu gitu. Karena dulu sebelum gue bikin audio, gue kerja di industri musik cukup lama lah. Nah jadi berasumsi kan, kan gue tahu industrinya, pasti orang mau, terus ngerasa diri expert gitu. Mungkin ya Mas ya. Nah lean startup kan memang memfokuskan pada sebelum lu bikin apa-apa, ide lu itu lu breakdown masalahnya apa sih, masalah yang lu mau solve. Nah, habis itu lu validasi ke pasar dengan wawancara potential user. Ini orang emang bukan nanyain lu mau solusi yang gua buat atau enggak, tapi nanyain apakah memang benar masalah ini yang lu alamin. Kenapa, apa yang lu lakukan dengan kalau mengalami masalah A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi risetnya itu sebelum bikin apa-apa jadi riset dulu sebenarnya customer-nya itu kayak apa gitu. Nah kalau dari situ kita mendapat validasi bahwa problemnya benar, mungkin solusinya benar, ya kan? Itu pun masih mungkin. Tapi paling nggak kita udah tahu problemnya ada. Baru nanti kita mikirin gimana kita solve problemnya. Belum tentu solusinya ini kan, dari satu problem solusinya bisa 1 juta gitu. Nah ada satu yang bisa jadi bisnis misalnya. Nah kita harus cari yang bisa jadi bisnis apa gitu. Nah kalau seperti tadi yang Mas Aryo katakan, ada faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi dari proses validasi ide? Bias dalam bentuk gue sering bilang ke sesama founder atau calon founder atau orang yang nanya ke gue soal bikin startup, don't fall in love with your idea. Karena dari situ lu pasti ada bias. Punya visi ke depan, gue mau bikin apa karena gini-gini, it's fine. Tapi jangan biarkan itu mengganggu proses riset, karena riset itu harus berdasarkan data, feedback, dan proses objektif melihat data bahwa ternyata problemnya seperti ini, kemungkinan solusinya seperti apa, mungkin orang mau bayar untuk apa gitu. Dan selain itu, misalnya selain bias kita sendiri ya kita juga harus lihat sebenarnya customer-nya beneran ada atau enggak sih, atau kita mengada-ngada. Sebenarnya ujung-ujungnya semua itu dari sebelum kita mengerjakan riset, yang kita harus sadar pada kita adalah
ini seberapa jauh bias gue mempengaruhi riset gue. Mending ide, mending bisnis, mending solusi. Cara risetnya aja dulu. Karena kan misalnya gue punya solusi A, berarti problemnya ini. Terus ntar secara nggak sadar gue wawancara untuk calon customer adalah cowok semua. Padahal belum tentu mereka yang mengalami masalah, bisa aja cewek, bisa aja ibu-ibu, bisa aja bisa aja anak kecil, bisa aja rentang umur. Jadi bias kita ini harus dicek lagi gitu. Apakah kita melakukan riset dengan benar? Soalnya kalau risetnya salah ya ngaruhnya ke belakang semua gitu. Ke problemnya belum tentu benar, solusinya belum tentu benar, apalagi menyediakan sesuatu yang orang mau bayar gitu. Nah, tadi Mas Aryo mention bahwasannya karyakarsa.com ini berdiri sejak Oktober ya Mas ya. Sejak Oktober berarti ya terhitung sampai sekarang 6 bulan lah ya Mas ya kita katakan. Nah, dari sebelum Oktober ini di mana karyakarsa.com akhirnya launch, akhirnya berdiri gitu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin Mas Aryo dan tim untuk dari proses pencarian ide, validasi ide, MPV dan lain-lain, berapa lama sih Mas? Mungkin gue akan jelasin sedikit prosesnya ya. Sebenarnya kita agak ngambil shortcut juga dalam ideation. Karena kita lihat selain memang masalah yang gue rasakan adalah gimana caranya musisi bisa dapat uang selain dari manggung sama jualan rekaman atau jualan merchandise. Terus di luar negeri memang ada model bisnis yang mirip, yang memang fans bisa kasih duit langsung ke si musisinya. Terus berdiskusi sama partner gue Arya, kita sering diskusi lah dulu itu, diskusi masanya harusnya bisa ya gitu. Terus kita coba ngajak ngobrol orang musisi, ada kreator komik segala macam, ngobrol. Ternyata ya memang banyak orang mengalami masalah dalam mencari uang, funding. Padahal misalnya Instagram komik gitu, follower ratusan ribu, tapi ya yang bikin komik kan miskin gitu. Atau dia tetap ngantor gitu karena dia tidak bisa dapat uang dari hasil karyanya ini, kecuali dia sibuk lagi cari endorsement segala kan itu bekerja di luar sebagai kreator gitu sebenarnya gitu. Terus kita ngobrol sama beberapa orang, terus akhirnya sekitar 3 bulan sebelum Oktober ya, Juni lah, sekitar Juni kita ngobrol, ya udah ini kayaknya kita harus mulai testing yang lebih ke pasar yang lebih besar. Kita harus testing benar-benar, ketimbang kita terlalu banyak melakukan testing setiap tahap, interview sekalian aja orang mau bayar nggak sih untuk karya menggunakan mobile wallet. Ya udah kita bikin MVP aja langsung gitu. Karena feedback yang kita dapat bahwa masalahnya ada. Terus daripada kita bikin riset berkepanjangan, mending ya udah langsung bikin MVP. Apakah memang orang mau kasih duit untuk sesuatu yang belum berwujud? Jadi kita bikin MVP itu di Juni. Sesimpel pertanyaannya ada website, kita mau bikin karya karsa, konsepnya seperti ini, kalau dukung kita kasih duit dong gitu. Terus orang mau ngasih duit ternyata gitu. Nah dari situ kita lihat ternyata orang mau ngasih duit satu. Habis itu baru kita tes orang mau ngasih duit untuk kreator nggak. Jadi kita coba beberapa kreator awal untuk masuk ke karya karsa. Ternyata mau gitu. Coba kita buka pendaftaran untuk kreator. Pada mau nggak sih daftar? Ternyata pada daftar. Makanya pas kita baru launch kita udah ada 100 kreator terdaftar ya karena itu gitu. Nah itu dari Juni sampai Oktober kita bikin PT ya itu. Berarti 4 bulan ya. 4 bulan. Dari mulai ideation sampai pada akhirnya. Iya. Karya karsa berdiri. Karena sebenarnya soal ideation itu kita juga ya udah masih free form aja sambil jalan. Kita lihat feedbacknya seperti apa. Mungkin harus seperti ini. Jadi kita adjusting terus. Visinya tetap sama, bahwa kita mengarah bahwa kita harus bisa enable kreator itu bisa dapat uang
dengan cara yang alternatif langsung dari fans. Itu udah konsepnya tetap itu terus, tapi kan caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Jadi itu yang kita ulik terus. Oh ya ternyata ini bisa, oke. Oh bisa. Terus tractionnya oke. Kita dapat small investment, angel investor. Kita bikin PT di Oktober. Terus sekarang bulan Maret kita udah ada 1.300 kreator. 1.300 kreator. Usernya 13 ribuan. 13.000 berarti ya 1 banding 10. 1 banding 10 ya Mas ya. Itu udah sesuai target kita lah. Dalam jangka 1 tahun pertama gitu. Targetnya tadinya kita bisa dapat 1.000 kreator itu dalam setahun. Dan ternyata enggak. Ternyata 1.000 kreator itu malah dalam 4 bulan kita udah dapat 1.000. Terus kita tadinya targetnya bahwa dalam setahun itu perbandingan user sama kreator itu selalu banding 10. Ternyata dalam 6 bulan kita udah nyampe. Jadi ya dari hasil kita jalankan Karya Karsa pun memang banyak yang mengagetkan juga ke kita. Kok gini, kok angkanya lebih tinggi dari yang kita antisipasi. Berarti kan memang ada pain point yang terjawab atas kita bikin seperti ini. Nah, habis itu ya kita cari feedback terus dari user, apalagi yang dibutuhin, apalagi yang bisa dilakukan kreator di platform kita, apa yang dibutuhin dari kita untuk bikin fitur dan segala macam. Jadi udah kita iterate terus dari situ berdasarkan feedback. Dan malah lebih banyak menekankan dari feedback kreator butuh apa ketimbang pengen bikin apa gitu. Ya itunya ada gitu, tapi prioritas tetap kebutuhan kreator seperti apa. Karena ujung-ujungnya kreator kan menggunakan platform kita untuk berjualan pada dasarnya kan. Jadi mereka harus nyaman dan merasa lengkap lah. Terakomodir lah ya keinginannya. Nah Mas, kalau sekarang berbicara tentang Karya Karsa, dari proses validasi ide ya, Mas Aryo tadi mention bahwasannya apa yang ditargetkan untuk tercapai dalam 1 tahun pada nyatanya dalam 6 bulan sudah achieve semua gitu kita katakan. Nah sebelum Karya Karsa ini muncul, apakah ada kalau kita berbicara tentang enabler untuk para kreator mencari uang misalkan gitu kan, Karya Karsa kan tidak berdiri sendiri hari ini gitu. Banyak juga platform lain yang melakukan hal yang sama. Nah, pada saat proses validasi ide itu, apa sih yang membuat Mas Aryo dan tim itu bisa, boleh dibilang Karya Karsa itu berbeda dari yang lain? Apa yang membedakan Karya Karsa dari platform lain gitu? Kita tetap pakai kurasi sampai hari ini. Secara manual? Secara manual. Jadi kreator yang daftar itu tetap ada proses moderasi. Itu kita lihat satu-satu. Dan kita ada beberapa kriteria. Memang karyanya secara skill dan secara konsistensi itu terlihat baik. Karena calon pembeli itu nggak bego. Mereka nggak akan mau bayar untuk sesuatu yang mengecewakan lah. Satu, kedua jangan sampai dia melanggar undang-undang dan segala macam itu. Terus kita juga lihat yang udah punya audience. Jadi kalau nggak punya audience, sudah berjualan, terus lu mau jualan ke siapa gitu? Takutnya pengalaman si kreatornya di Karya Karsa jadi kecewa sama Karya Karsa karena kok sales gue segini aja, kok nggak ada yang ngasih duit segala macem. Padahal faktornya belum tentu karena Karya Karsanya, tapi karena nggak ada audience. Wong ada kok beberapa kreator yang sudah bergabung di Karya Karsa ya memang belum dapat sales karena di halaman Karya Karsanya dia belum ngapa-ngapain gitu. Padahal dia punya audience, ya apalagi kalau nggak punya audience. Jadi kita untuk saat ini kita masih melihat audience size itu sebagai salah satu kriteria untuk masuk ke Karya Karsa. Karena kita kan mengenable untuk fans untuk ngasih duit. Kita bukan amplification platform, kita bukan audience building platform, itu belum lah at least. Mungkin suatu saat ya kita lihat kalau memang kebutuhannya kelihatan seperti itu ya mungkin kita akan buat. Tapi untuk saat ini kita membantu kreator monetize dari fans dengan memberikan sesuatu yang memang diinginkan oleh fans. Udah sesederhana itu aja kita. Nah Mas, saya pengen tahu jadinya ini, penasaran. Dari 1.300 kreator itu,
apakah ada pembagian yang merata di setiap kontennya, misalkan ada kriteria misalnya musik segini, atau ada batasannya nggak sih gitu dari Karya Karsa sendiri? Batasan nggak ada. Tapi karena secara historis kita awalnya memang banyak mendukung kreator, ilustrator, komik artis segala macam, jadi 70% yang masuk itu memang bidangnya itu ilustrator, grafik, kreatif lah ya mas pokoknya 2 dimensi. Sisanya itu ada campur-campur musisi, podcaster, YouTuber dan segala macam-macam. Tapi 70% memang orang yang menggambar lah. Menggambarnya apa itu ya terserah dia. Tapi intinya kenapa seperti itu ya, mungkin karena kita cater to that audience first. Kedua karena memang pain point-nya ada jelas, dan karena mereka ini menggambar sudah punya output yang reguler, tapi nggak bisa dapat penghidupan dari situ gitu. Yeah. Tidak maksimal lah ya mas ya. Yeah. Sebelum masuk Karya Karsa gitu. Yeah, karena nggak semua ilustrator, nggak semua komik artis segala macam bisa punya karya yang bisa dinikmatin mass market, atau bisa punya akses ke sponsor yang bisa kasih endorsement dan seterusnya gitu. Nah kita pengennya bisa kasih kesempatan untuk kreator jenis apapun, selama memang memenuhi kriteria kita, itu memang untuk dapat alternatif penghasilan. Gitu. Wah ternyata udah lama juga ternyata mas. Iya, lapar ya. Ya sebelum itu mungkin satu lagi yang ingin saya tanyakan, dan ini bakal saya tanyakan kepada setiap speaker yang ngobrol yang datang ke ngobrolin startup. Mungkin ada tips atau saran lah untuk teman-teman di luar sana, pendengar Daily Share Podcast, pendengar ngobrolin startup yang mungkin ingin menjadi seorang founder sebuah startup, mungkin juga ingin membuat sebuah startup sedang dalam proses validate ideation gitu. Ada nggak tips and trick atau saran dari Mas Aryo tentang ideation atau tentang validate idea untuk sebuah startup? Iya, kalau soal ideation dan validation ya mulai dengan validasi problemnya aja dulu. Problemnya apa, benar-benar tahu yang mengalami problem itu siapa. Jadi harus punya customer hypothesis, problem hypothesis, and solution hypothesis. Ini semua harus dites, dan kan sebelum kita ngapa-ngapain itu semua asumsi, semua harus dites yang kebenaran, tingkat kebenarannya seberapa sih, dan harus terima sama hasilnya dengan risetnya bahwa ternyata solusinya cuma setengahnya yang kepake, atau problemnya ternyata beda lagi, agak deviasi dari problem awal dan segala macam. Tapi mulai dari bikin hipotesa tentang 3 itu dulu. Cuma kalau saran untuk calon founder yang kalau gue boleh nambahin di luar ideation adalah sebisa mungkin kerja di orang dulu. Karena lu nggak akan tahu apa yang lu bisa pelajarin dari bekerja di orang lain. Misalnya gue sebelum masuk ke startup, gue kerja profesional, gue belajar soal finance, gue belajar soal bikin P&L, gue belajar soal business development. Ini hal-hal yang memang cuma bisa dipelajari dengan bekerja dengan perusahaan yang udah established. Dan begitu udah punya ilmu itu, lu akan lebih kuat nanti untuk menyiapkan startup lo gitu. Itu mungkin teman-teman saran dan tips dari Mas Aryo yang hari ini beliau saran dan tips sama aja sih sebenarnya mas, sama aja. Mas Aryo, dari Mas Aryo Tamat, co-founder dan CEO-nya karyakarsa.com gitu. Oke mas, thank you banget udah mau diajak ngobrol. Sama-sama. Di ngobrolin startupnya dari Social Podcast. Mungkin nanti semoga ada kesempatan ketiga lagi Mas Aryo jadi speaker di ngobrolin startupnya. Jadi speaker podcast. Enggak lah, jadi pembicara, jadi narasumber gitu. Oke. Thank you Mas Aryo, thank you juga buat teman-teman pendengar Daily Social Podcast. Mungkin jangan lupa follow Daily Social Podcast, ada ngobrolin startup, ada cekak, ada chatpad, ada nanti editor. Nanti juga kalau teman-teman mau tahu karyakarsa.com bisa langsung udah ada aplikasinya. Web base. Web base. Bisa main ke webnya Karya Karsa di karyakarsa.com ya Mas ya. Bisa main, teman-teman bisa cari ya, kalau mau jadi content creator bisa langsung daftar di situ. Bisa search kreator juga di situ. Itu bisa search kreator juga. Mungkin segitu aja untuk episode hari ini. Thank you. Jangan lupa follow dan jangan lupa dengerin terus episode-episode terbaru dari Ngobrolin Startup dan dari Share Podcast. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.